Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Okta Utari, biasa dipanggil Tantri, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2, jurusan dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat kelompok sosial. Saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial, diantaranya adalah pengertian dari kelompok sosial, syarat-syarat, ciri-ciri, serta klasifikasi dari kelompok sosial. Baik, sekarang saya akan membahas tentang pengertiannya. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan dua manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Selanjutnya ada lagi yang mengemukakan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Menurut Hendro Puspito, kelompok sosial sebagai suatu individu yang nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Lalu ada syarat-syarat kelompok sosial. Surjono Sukanto menyebut syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Lalu selanjutnya adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi dan kepentingan bersama. Selanjutnya memiliki struktur dan norma. Yang kelima adalah bersistem dan berproses. Yang kedua, ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata. Yang kedua, ada interaksi. Yang ketiga, adanya faktor pengikat. Yang keempat, memiliki struktur dan norma. Dan yang terakhir, bersistem dan berproses. Lalu ada tipe-tipe dari kelompok sosial. Yang pertama, kategori statistik. Itu adalah pengelompokan atas dasar ciri tertentu yang sama. Yang kedua ada kategori sosial, itu adalah kelompok individu yang sadar akan ciri-ciri yang sama. Terus yang ketiga, kelompok sosial dalam keluarga batin atau kerabat. Yang keempat, kelompok tidak teratur. Dan yang kelima, organisasi formal. Lalu ada klasifikasi kelompok sosial. Yang pertama adalah hubungan sosial, tipenya adalah keluarga primer dan sekunder. Lalu ikatan sosial, pembagian kerja, identitas diri, sistem hubungan, besar dan kecilnya kelompok, acuan bersikap, dan terbentuknya kelompok. Kelompok primer dan sekunder. Berdasarkan kualitas hubungan dan tujuan anggota, kelompok sosial yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang sosial pertama. Kelompok primer dan sekunder. Berdasarkan kualitas tujuan dan antara anggota, kelompok sosial dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang pertama kali dijumpai individu untuk saling mengenal, berinteraksi, dan juga bekerja sama. Hubungan antar anggota akrab, personal, dan spontan. Contohnya adalah keluarga dan kerabat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mempelajari ini dan semoga saya bisa belajar lebih giat lagi dalam belajar tentang kelompok sosial ini. Itu saja pembahasan tentang kelompok sosial yang saya bahas. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.